Teman-teman semuanya, yang di sini, yang di sana, di mana-mana. Jumpa lagi bersama Mimin di channel spesial horor. Channel yang pengennya upload cerita horor tiap harinya. Kali ini, sebuah cerita horor berjudul Gimana Rasanya Jadi Anak Indigo dari akun Twitter @MissViola. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, khususnya yang penasaran dengan kehidupan horor seorang anak indigo. Jadi langsung saja, selamat menyimak, semoga terhibur, dan Mimin tunggu komen-komennya di sini. Siapa tahu kalian punya cerita horor yang bisa dibagikan. Salam horor. "27 tahun yang lalu, waktu aku dilahirkan, aku tidak diinginkan orang tua kandungku. Aku dijual oleh mereka ke sebuah keluarga kaya yang mendambakan seorang anak. Keluarga baru ini membayarku seharga Rp1.500.000. Di tahun 1992, sepertinya uang segitu senilai 15 juta kalau sekarang. Sampai di tahun 1998, waktu itu aku baru berumur 6 tahun. Terjadi kerusuhan besar-besaran di Indonesia. Kalian tentu tahu kisah di tahun 1998 itu. Keluarga angkatku ini keturunan Chinese, sehingga banyak dari keluarga kami yang terkena imbas kerusuhan. Setiap malam selama kerusuhan, aku selalu susah buat tidur. Aku selalu mendengar suara teriakan minta tolong, suara tangisan, suara erangan, suara orang yang kesakitan, dan lain-lain. Yang aku waktu itu, karena masih kecil juga, tidak tahu asal suaranya dari mana dan tidak pernah berani bilang ke keluarga kalau mendengar suara-suara seperti itu. Dan bahkan aku tidak tahu kalau itu suara dari dunia yang lain. Sejak kejadian tahun 1998 itulah, aku mulai bisa mendengar suara yang orang lain tidak bisa mendengar. Tapi cuma suara saja. Setahun pertama, aku bahkan sering ngomong sendiri karena aku selalu merasa kalau ada yang mengajakku ngobrol. Dan aku tidak pernah merasa takut, dan keluargaku tidak pernah ada yang tahu, karena aku tidak pernah berani ngobrol sendiri kalau ada keluarga. Setelah setahun aku menjadi pendengar yang baik. Aku sempat sakit demam, ada kali 10 harian. Soalnya sampai dibawa ke rumah sakit, tapi dokter bilang tidak ada apa-apa. Dokter waktu itu bilangnya mungkin kena tipes, yang bahkan aku ingat waktu itu tidak dicek darah. Ya sudahlah, selama di rumah sakit itulah aku selalu merasa jidatku itu sakit, nyut-nyutan. Makin hari makin seperti ditusuk, dan kalau dipegang tepat di tengah-tengah jidat itu, makin lama seperti makin ada ceklongannya. Dulu aku belum mengerti apa-apa, dan ternyata bukan cuma aku yang ngeh dengan kondisiku itu. Mamaku bertanya, "Itu jidat kenapa, Nok? Kok jeglong begitu? Kamu kejedot apa?" "Tidak tahu, Mah, tapi sakit sih, tapi tidak jatuh, tidak kejedot." "Kamu jatuh mungkin dari kasur tapi tidak sadar," kata mamaku lagi. "Ya, kalau jatuh pasti kerasa dong." "Ah, ya sudah,
Mama mungkin mikir positif waktu itu. Aku juga tidak berpikiran yang aneh-aneh. Waktu keluar dari rumah sakit, aku melihat sepanjang jalan dari keluar kamar sampai masuk mobil itu, ada banyak sekali orang. Anehnya, orang-orang itu jalan dan raut mukanya kaku semua. Sebagai anak kecil yang belum penuh dosa, tidak aku gubris kondisi itu. Bahkan aku tidak bertanya ke orang-orang karena aku ini termasuk anak yang pendiam dan tidak banyak mau tahu. Dulunya. Sampai di depan rumah. Ingat sekali jam 2 siang. Ada perempuan di depan rumahku dengan memakai baju khas Cina warna putih. Rambutnya lurus sekali seperti sancai Meteor Garden. Berdiri di depan pintu rumah. Melihatku sambil tersenyum. Cakep, cakep sekali seperti artis Korea. "Mah, itu ciciknya siapa ya? Pacarnya Koh Ronald po. Koh Ronald itu sepupuku, nama samaran." "Cici mana? Tidak ada siapa-siapa. Sudah, tidak usah menghayal. Masuk rumah, terus makan dulu," kata mamaku. "Lah, itu berdiri depan rumah." Sambil nunjuk aku berusaha meyakinkan mama kalau ada cici-cici cantik di depan pintu. Dan pas dilihat sudah tidak ada. Aku masih belum sadar kalau itu setan. Masih mikirnya mungkin cicinya lari keluar apa bagaimana. Walaupun nalarnya kalau dia lari keluar pun pasti melewati kita. Sebulan setelah keluar dari rumah sakit, aku ketemu cici itu lagi. Tapi dia ada di dalam rumah. Waktu itu aku baru pulang sekolah, di rumah cuma ada aku dan Mbak yang jagain aku. Karena papa mama jaga toko. Dia lagi duduk di pinggir kolam ikan di taman belakang rumah. Aku samperin dia. Karena aku mulai ada sifat kepoannya. "Cici siapa?" "Halo, Cici siapa?" "Aku nunggu kamu loh," jawabnya. Seandainya waktu itu aku sudah bisa misuh, mungkin bakal aku jawab, "Weh, sialan, ditanya situ siapa bukannya jawab, malah ngomongin yang lain." "Cici siapa?" Dengan polosnya masih kutanya lagi. "Aku Yeni." "Cici Yeni, pacarnya Koh Ronald?" "Bukan, aku mau nemenin kamu kalau mama belum pulang. Boleh tidak?" "Boleh, ayo main di kamar saja. Di sini banyak nyamuk." Aku yang masih polos mengajaknya main di kamar. Dan aku selalu happy kalau ada Cik Yeni itu. Dan tidak pernah mikir jelek, apalagi berpikir dia itu setan. Dia selalu sudah ada di rumah setiap aku pulang sekolah dan selalu pamit pulang setiap jam 6. Soalnya mamaku kalau jam 6 sudah pulang dari toko. Sepupu lain yang serumah denganku juga kalau pulang selalu sekitar jam 6 atau 7 malam. Cik Yeni selalu pesan kepadaku untuk jangan bilang orang di rumah kalau ada dia setiap mereka tidak ada. Dan aku nurut. Memang dasar aku memang orang nurutan. Sampai suatu hari aku kegep oleh Mbak Siti, asisten rumah tangga di rumah yang jagain aku. Kalau aku bukannya tidur siang, tapi malah ketawa-ketawa di dalam selimut. Mbak Siti tidak pernah menegurku. Dia cuma mengamatiku saja. Sampai akhirnya dia sudah tidak nyaman sendiri karena katanya setiap menyuruh aku tidur siang, dia selalu merasa merinding dan dingin sekali. Dan selalu, entah kenapa, ada perasaan takut. Akhirnya dia bilang ke mama papa tentang keadaanku, dan karena mama papa takut aku kenapa-kenapa, aku dibawa ke kelenteng untuk ketemu temannya mama papa.
Aku tidak tahu ya, aku diapain. Soalnya pas aku dibawa aku lagi tidur. Dan kalau aku lagi tidur aku susah bangun walaupun ada gempa. Pokoknya pas bangun aku tidak merasa apa-apa saja. Cuma aku sudah tidak pernah bertemu Cik Yeni lagi sejak aku pulang dari kelenteng. Aku jadi lebih pendiam dari biasanya dan itu terjadi selama kurang lebih 3 bulan. Sampai suatu hari aku bermimpi. Di mimpi itu aku ketemu dengan Cik Yeni. Dia cerita kalau mungkin sudah tidak akan pernah bisa ketemu dan dia mau bilang sesuatu. Kita itu beda, cuma Cici merasa happy kalau sama kamu. Karena buat Cici, kamu itu adiknya Cici. Cuma kita sudah tidak bisa ketemu lagi. Maaf ya, Cici tidak pernah kasih tahu kamu kalau kita ini beda, katanya. Beda bagaimana, Ci? Kok tidak bisa ketemu lagi? Tanya aku. Karena Cici sudah tidak hidup lagi seperti kamu. Kamu jagain mama papa ya. Cuma itu pesan Cici. Setelah itu aku kebangun dan menangis. Menangis sekencang-kencangnya. Sampai mama papa bangun dan buru-buru nyamperin aku ke kamar. Akhirnya aku mulai cerita ke papa mama kalau aku punya teman. Dan yang tidak disangka, mamaku nangis kejer memeluk aku. Dan mama bilang kalau dulu mama pernah punya anak perempuan dan meninggal karena sakit di usia 3 tahun. Dan 14 tahun setelah meninggalnya Cik Yeni, barulah mama papa mengangkatku sebagai anak. Di situ aku sempat bingung. Kalau meninggalnya 3 tahun kenapa sosoknya sudah remaja 17 tahunan begitu. Kalau sekarang aku mikirnya mungkin dia juga pengen bertumbuh layaknya anak lain. Sehingga dia merefleksikan wujudnya seperti anak umur 17-an. Sejak kejadian itu, aku mulai perlahan-lahan bisa melihat hantu lagi. Kadang dengan bentuk yang menyeramkan. Kadang sosoknya seumuranku, kadang suka yang bentuknya aneh-aneh. Dan aku selalu tidak bisa mengontrol rasa takut dan kagetku. Kadang di tempat umum, atau di sekolah atau bahkan di gereja aku bisa teriak-teriak ketakutan. Karena kaget melihat sosok yang menyeramkan. Kadang bisa main sambil ketawa-tawa di sekolah sendirian. Kadang bisa menangis kalau dideketin hantu yang mukanya ngeselin. Selama aku SD, aku tidak punya banyak teman. Bahkan tidak punya sama sekali malahan. Karena kebanyakan mereka takut dekat-dekat denganku. Aku selalu diledekin dengan sebutan anak setan. Karena sedikit-sedikit melihat setan. Dan karena tidak bisa mengontrol itu, jadi moodku gampang berantakan. Zaman dulu belum booming istilah indigo, jadi aku harus selalu terima kalau dibilang anak setan, anak aneh, dan lain-lain. Dan itu membuatku makin sendirian. Sampai aku sempat 2 kali pindah sekolah karena bulian yang terlalu parah. Pernah aku ditimpuki dengan kertas yang dibentuk bulat-bulat seperti bola, dijepret pakai karet gelang, dijegal pakai kaki biar jatuh. Jadi benar-benar senista itulah waktu itu. Sampai aku kelas 6 SD, aku punya teman yang dia tidak takut kalau dekat-dekat denganku. Dia yang pasang badan kalau aku mulai digangguin lagi oleh anak-anak lain. Dia tidak indigo, cuma dia mungkin merasa kasihan melihatku diperlakukan seperti itu. Namanya Mega. Sampai SMP aku masih tidak punya banyak teman. Ya, cuma Mega itu. Sayangnya,
Waktu SMP dia harus pindah ke Poso ikut orang tuanya yang pindah tugas. Kita berdua cuma bisa surat-suratan. Zaman dulu belum ada HP. Mahal sekali waktu itu. Waktu aku SMP pun aku masih tidak bisa mengontrol rasa takutku. Tidak bisa mengontrol penglihatanku karena aku pun tidak pernah cerita ke keluarga. Dan SMP ku ini termasuk sekolah yang cukup angker. Walaupun tergolong sekolahan elit di mana murid-muridnya semua anak orang kaya. Satu gedung sekolah itu gabung antara SMP dan SMA. Jadi di lantai 1 itu ruang TU. Lantai 2 sampai 4 itu gedung SMA dan gedung SMP di lantai 5. Pernah suatu hari, waktu lagi ekskul pramuka, persiapan kemah, aku melihat ada anak SMA naik ke lantai 5. Dia melihat aku melihat dia, dan kami jatuh cinta. Enggak ding, orang dia cewek. Aku tidak ngeh kalau dia setan. Aku pikir dia manusia karena memakai seragam SMA, rapi, tidak kelihatan pucat juga. Dia naik ke tembok pembatas dan tiba-tiba melompat. Refleks, aku berteriak karena kaget. Dan semua teman-teman pembina nyamperin aku bertanya kenapa. Waktu aku bilang ada yang melompat, mereka kepo melihat ke bawah dan tidak ada apa-apa. Terus aku dibilang halusinasi, aneh, dan lain-lain. Di situ aku menyesal setengah mati kenapa kok aku tidak bisa mengontrol diri. Aku sadar semua orang ngomongin aku. Tapi aku cuma bisa pergi ke kantin, aku duduk dan menangis. Tapi ternyata ada 2 teman yang nyamperin aku, sebut saja Gaby dan Andi. Mereka menenangkanku dan bilang jangan dipikirin. Aku malah makin menangis, karena ternyata masih ada teman-teman yang tidak takut dekat denganku, bahkan mau ngobrol dan menemaniku waktu itu. Selama SMP, aku masih pendiam dan penyendiri sekali. Tapi untungnya masih bisa punya 2 teman. Kalau istirahat, aku cuma bisa beli makan di kantin terus aku bawa ke kelas buat aku makan. Sendirian. Tapi sejak kejadian waktu pramuka itu, aku jadi bertiga di kelas karena ada Gaby dan Andi yang menemaniku. Mereka bahkan juga dianggap aneh oleh teman-teman lain karena mau temenan denganku. Dan mereka juga nyaranin aku untuk jujur ke orang tua tentang apa yang aku alami, aku hadapi dan aku rasakan. Karena kalau bukan keluarga, siapa lagi yang mau menerima kita apa adanya? Berbekal keberanian dan kemantapan hati, aku pun cerita ke orang tuaku. Waktu itu baru kelas 2 SMP. Ketika aku berani bilang jujur ke orang tua. "Kok kamu baru bilang sekarang?" tanya mama. Mama pikir sejak dibawa ke kelenteng itu kamu sudah tidak bisa lihat. Makanya mama pikir ya sudah ketutup. Jadi kamu dibully itu karena itu toh. Aduh Nok, kok ya tidak bilang dari dulu ke mama? Ya bagaimana mah, orang aku takut nanti mama juga ngira aku aneh. Ya tidak mungkin mama mikir kayak gitu. Justru kalau kamu bilang kan mama bisa cari solusi. Setelah aku bicara jujur ke mama dan papa, mereka pun sepakat untuk membawaku lagi ke kelenteng. Tapi kenalan mama dan papa itu bilang, sebut saja Suhu. Kalau memang sudah bawaan, ya kemungkinan besar sudah tidak bisa ditutup. Kalaupun ditutup, tidak bisa permanen. Akan ada masanya mata batinnya kebuka lagi. Bahkan bisa makin parah. Karena mama dan papa maunya mata batinku ditutup, mereka pun mencari pemuka agama lain untuk bantu menutup. Mereka bawa aku ke Pak Ustadz yang adalah salah satu pelanggan tetap tokonya mama dan papa.
Dan Pak Ustadz bilang hal yang sama dan menganjurkan untuk melatih diri dengan mendekatkan diri ke Tuhan supaya bisa mengontrol mata batinnya. Karena Mama Papa masih juga penasaran, dibawalah aku ke gereja. Oh iya, Mama Papaku masih menganut agama Buddha waktu itu, sedangkan aku dibebaskan mau memeluk agama apa. Dan berhubung aku dari kecil diajari sepupuku agama Kristen, jadinya aku ngikut mereka. Maklum, masih kecil. Kami ketemu seorang pendeta dan beliau masih bilang hal yang sama. Kuncinya adalah mengontrol, bukan menutup. Sejak saat itu, aku memutuskan aku mau belajar mengontrol mata batinku. Aku mulai aktif di gereja, ikut pelayanan, dan lain-lain. Aku mulai bisa bersosialisasi dengan teman-teman dan aku mulai sedikit mengurangi rasa takut dengan berdoa. Jadi, kalau aku ditanya rasanya bagaimana jadi anak indigo, pertama nih ya, aku tidak mau dibilang indigo karena aku tidak sehebat mereka yang lainnya. Aku masih banyak belajar dan belajar mengontrol diri, mengontrol mata batin, dan lain-lain. Sebut saja, aku anak spesial. Sombong sekali. Kedua, rasanya tidak enak. Karena apa? Secara tidak langsung mata batin ini mempengaruhi sosialku. Dulu aku susah membedakan mana manusia, mana setan. Aku susah membedakan mana yang masa sekarang, mana yang pernah terjadi. Jadi susah punya teman, struggling sekali. Ketiga, badan gampang capek dan gampang sakit. Karena setelah sekian lama aku belajar, aku mulai tahu kalau ternyata mereka itu makannya energi kita. Dan kalau aku lagi capek, banyak pikiran begitu dan mereka nongol, pasti akan makin terkuras tenagaku. Keempat, selalu dianggap dukun. Ini ngeselin sekali. Asli. Sumpah ya, sering sekali aku diminta tolong untuk mengusir inilah, itulah, bahkan tanya tentang pesugihan. Tapi tidak dipungkiri bahwa ada enaknya juga jadi anak spesial seperti ini. Karena kadang bisa menolong mereka yang butuh bantuan, atau bisa membantu teman yang kena gangguan. Aku ini tipenya suka negosiasi. Kalau ada hantu-hantu yang bisa diajak nego, aku ajak nego. Tapi kalau tidak, aku akan selalu sarankan ke teman-teman untuk lebih banyak berdoa dengan tulus. Tapi kudu rajin doanya. Percuma kalau doa tapi pas takut saja. Kalau ditanya belajarnya di mana, aku belajar sendiri. Aku kadang menganggap hantu itu seperti buku, bisa dipelajari, bisa dicari tahu. Jadi caraku ya selain mendekatkan diri ke Tuhan, ya menganggap mereka itu teman saja. Kalau ada yang bisa diajak ngobrol, bisa dipelajari sebenarnya. Terus pernah ada yang tanya begini, kalau ngobrol sama hantu itu bagaimana? Oke, jadi begini. Ngobrol sama mereka itu tidak seperti ngobrol dengan manusia. Kita tidak pakai gerakan mulut dan suara dari tenggorokan. Pakainya batin, dari hati ke hati. Serius, jangan ketawa. Sejak SMP, aku mulai mencari tahu bagaimana caranya komunikasi sama mereka. Dan tidak tahu bagaimana kok bisa tahu. Pokoknya tahu-tahu bisa ngobrol. Jadi seperti kita lagi batin mau ngomong apa, nanti dia bisa menjawab. Rasanya seperti dia lagi ngomong biasa tapi tidak buka mulut. Terus pernah ada juga yang tanya, kalau aku kaget sampai misuh begitu, mereka marah apa tidak? Jawabannya tergantung setan mana yang kita pisuhi. Kan kalau kita kondisi kaget suka tidak mengontrol dan biasanya mereka tidak marah.
Yang sukanya marah itu biasanya hantu-hantu yang jadul sekali. Biasanya ada di tempat-tempat keramat atau tempat-tempat suci. Makanya banyak tempat yang kita harus jaga omongan dan juga jaga hati. Kalau kita mau dihargai, kita juga harus menghargai. Begitulah. Pernah ada yang tanya juga, kalau kerasukan kok kadang bisa lebay? Jadi begini, sebenarnya banyak kasus-kasus kerasukan palsu apalagi yang di TV-TV itu. Kebanyakan suka untuk mencari rating atau yang di sekitar kita pura-pura kerasukan untuk mencari perhatian. Tapi soal lebay, beberapa kasus memang begitu. Karena kalau kerasukan itu tubuh kita dikontrol oleh mereka yang masuk ke dalam diri kita. Beda sama mediasi. Kalau mediasi, kita yang kontrol badan kita dan jagain badan kita supaya mereka tidak masuk sepenuhnya. Kok bisa kerasukan? Ya, karena mungkin kitanya yang suka bengong, suka kosong pikirannya. Makanya, jangan suka ngelamun, tidak baik tahu. Terus, pernah juga ditanya juga soal kerasukan massal. Begini, sebenarnya kerasukan itu memang bisa nular dan biasanya kejadiannya sama cewek. Kenapa dan bagaimananya itu aku masih pelajari. Terus, ini penting sekali buat cewek-cewek. Kalau lagi menstruasi kita harus banget jaga kebersihan. Bukan cuma untuk kesehatan, tapi bagi hantu khususnya kuntilanak. Mereka itu suka sama darah menstruasi. Jijik sih, tapi buat mereka enak. Makanya harus dicuci dan segera dibuang pembalut yang sudah dipakai. Karena pernah di kosan aku melihat ada anak kos membuang pembalut tapi membungkusnya tidak rapi. Jadi kebuka begitu di tong sampah. Sumpah, jijik. Dan ada kuntilanak lagi menjilat-jilat darah di pembalut itu. Begitulah teman-teman yang bisa aku ceritakan pada kalian. Oh iya, di sini ada temanku. Namanya Juwita. Nama asli. Dia minta disebut nama aslinya. Dasar hantu eksis. Dia minta diceritakan kisahnya. Mungkin ke depan aku akan menceritakan kisah tentang si Juwita kepada kalian.